Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai, kisah nyata, legenda yang masih hidup, dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik. Karena setiap suara, setiap bisikan bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Malam, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu, hadir untuk Anda. Pak Haji Zainal menatap hamparan kebunnya dari balik teras rumah besar yang berdiri di tengah lahan subur di Jawa Timur. Pohon-pohon mangga, rambutan, dan jambu biji tertata rapi, menunggu panen yang akan tiba beberapa minggu lagi. Beberapa pagi masih segar meski matahari sudah mulai menyengat. Petugas kebun dan anak buahnya mulai bergerak, mengumpulkan buah yang matang dan menyortirnya. Namun di balik kesibukan itu, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan dari wajah Pak Haji. "Pak Haji, panen kali ini luar biasa," kata seorang anak buah muda bernama Budi sambil menunduk hormat. "Hasilnya pasti akan membuat pemasukan kita meningkat 2 kali lipat." Pak Haji menatap dari kejauhan. Matanya memicing seolah menimbang sesuatu yang lebih dari sekadar jumlah panen. "Cukup, Budi," jawabnya dengan nada datar. "Aku ingin lebih dari sekadar panen yang baik. Aku ingin kekayaan yang tak terbatas. Kekayaan yang membuat semua orang menoleh padaku." Budi menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. "Tapi Pak Haji, bukankah kita sudah berada di puncak kesuksesan? Semuanya ini sudah cukup untuk hidup nyaman." Pak Haji menunduk sejenak, tangannya menyentuh pagar kayu teras. "Kenyamanan itu hanya bagi mereka yang takut mengambil risiko." "Akibatnya takut, Budi. Aku ingin lebih." Suaranya terdengar hampir seperti bisikan, tapi mata Pak Haji menatap jauh ke kebun, ke arah pepohonan yang bergoyang pelan oleh angin. Malam harinya, Pak Haji tidak bisa tidur. Pikiran tentang kekayaan dan ambisinya menguasai seluruh akal. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar, menuju kebun yang remang oleh cahaya bulan. Suara jangkrik dan angin yang menembus daun-daun menciptakan ritme aneh, seperti menyanyikan lagu yang menakutkan sekaligus menggoda. Di tengah kebun, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang berbeda. Udara menjadi lebih dingin, dan di antara pepohonan, ia menangkap kilatan sesuatu yang bergerak cepat. Sosok itu muncul perlahan. Seekor ular besar, kulitnya berkilau seperti perak, dan matanya menatap langsung ke arah Pak Haji dengan intensitas yang membuat bulu kuduk berdiri. "Siapa kau?" Suara Pak Haji bergetar meski ia mencoba terdengar tegar. Ular itu menegakkan tubuhnya, desisnya memecah keheningan malam. "Aku tahu apa yang kau inginkan, Zainal." Suara itu seperti bergaung di kepala Pak Haji, bukan terdengar dari mulut makhluk itu. "Kekayaan yang kau dambakan, bisa aku berikan." Pak Haji terkejut, tetapi ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. "Dan apa yang harus kuberikan sebagai imbalannya?" Tanyanya hati-hati. "Segalanya ada harganya," jawab ular itu, nada suaranya tajam namun menggoda. "Aku bisa memberimu kekayaan yang tak terbatas, tapi ada sesuatu yang harus kau korbankan. Sesuatu yang berharga bagi hidupmu, sesuatu yang akan datang di masa depan." Pak Haji terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu perjanjian seperti ini terdengar seperti dongeng, tapi ada sesuatu dalam suara itu, sebuah kekuatan yang menjerat pikirannya. "Apa yang kau maksud?" Juishi bertanya dengan suara serah, seorang tumbal. "Suatu saat nanti, seorang dari keluargamu akan menjadi korban. Jika kau setuju, kekayaan akan menjadi milikmu. Jika menolak, semua yang kau miliki akan hilang, dan kemiskinan akan mengejarmu tanpa henti." Pak Haji menarik napas panjang. Malam itu, di tengah kebun yang hening kecuali desis ular yang menakutkan, ambisi dan ketakutannya bertarung di dalam dirinya. Dia melihat kembali seluruh pekerjaannya, jerih payah membangun kebun, dan semua yang telah ia raih. Ia memikirkan apa artinya menjadi manusia biasa, dibandingkan memiliki kekayaan yang membuatnya dihormati dan ditakuti oleh semua orang. "Baik, aku setuju," akhirnya ia berkata. Suaranya lebih tegas daripada yang ia rasakan. "Aku rela melakukan apapun, asal kekayaanku bertambah dan semua yang kupunya berkembang tanpa henti."
Ular itu menatap Pak Haji dengan mata yang seperti menembus jiwa. Kau telah memilih jalannya, Zainal. Kekayaan akan menjadi milikmu, tetapi ingat, harga yang harus kau bayar akan datang suatu saat nanti. Dan saat itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Sejenak keheningan kembali menyelimuti kebun. Angin malam berhembus, dan suara pepohonan yang berdesir terdengar seperti tawa halus yang memekakkan telinga. Pak Haji menatap sekelilingnya, merasa seolah malam itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berat. Kekayaan yang ia impikan terasa begitu dekat, namun bayangan sesuatu yang mengerikan telah mulai menempel pada hidupnya, sesuatu yang akan datang tanpa ia duga. Ia berjalan kembali ke rumah dengan hati yang campur aduk. Ada perasaan kemenangan, ada pula rasa takut yang samar-samar. Di balik keinginan untuk lebih, Pak Haji Zainal belum menyadari bahwa malam itu, di kebun buahnya yang damai, hidupnya telah berubah selamanya. Dan langkah pertama menuju tragedi keluarganya, yang akan melibatkan kekayaan, cinta dan kematian, telah dimulai. Jika kamu mau, saya bisa langsung melanjutkan bab 2 dengan panjang yang sama, termasuk adegan perjanjian dengan siluman ular secara lebih dramatis, dan dialog yang memacu ketegangan. Malam itu Pak Haji Zainal masih terjaga. Suara jangkrik yang biasanya menenangkan, kini terasa seperti denting jam yang mengingatkannya akan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak bisa ia hindari. Bayangan ular yang ditemuinya di kebun terus muncul di pikirannya. Matanya yang dingin dan tajam seperti menembus jiwa, membuat jantung Pak Haji berdetak lebih cepat setiap kali teringat. Ia berjalan pelan menuju ruang tamu, memikirkan nasihat anak buahnya. Tetapi hatinya sudah terlalu gelisah untuk mendengarkan kata-kata bijak. Tiba-tiba udara di sekitarnya berubah. Angin malam berhembus lebih dingin, membuat bulu kuduknya merinding. Dari sudut ruangan muncul bayangan hitam yang bergerak dengan cepat, dan suara desis yang familiar kembali terdengar lebih jelas dan lebih dekat dari sebelumnya. Zainal, suara itu bergema di kepalanya. Bukan dari mulut, tapi seolah-olah datang dari dalam pikirannya sendiri. Kau telah memikirkan tawaran yang kuberikan. Sekarang saunas kau benar-benar supaya yuk. Pak Haji menelan ludah. Aku ingin. Kau ingstiku wayaman yang kau janjikan. Jawabnya dengan suara tegas meski hatinya bergetar. Apa yang harus kulakukan? Katakan padaku, dan aku akan melakukannya. Bayangan itu bergerak lebih dekat dan suara desisnya menjadi lebih tegas. Ada satu hal yang harus kau ketahui, Zainal. Kekayaan itu tidak datang begitu saja. Ia memiliki harga, dan harga itu bukan sesuatu yang bisa kau hindari. Suatu hari nanti, seorang dari keluargamu akan menjadi tumbal. Anakmu akan menjadi korban jika kau tidak menepati janji yang telah kau buat. Kau bisa memilih harta sekarang, tapi ingat, waktu tumbal itu pasti akan tiba. Pak Haji menutup matanya sejenak, mencoba menahan rasa takut yang menumpuk. Anakku, apa maksudmu? Bisiknya. Ia merasa seolah darahnya membeku, tetapi ambisinya terlalu besar untuk mundur sekarang. Aku ingin kekayaan itu. Katakan padaku apa yang harus kulakukan untuk memastikan semuanya berjalan. Dengarkan baik-baik, Zainal. Aku akan memberikan kekayaan yang tak terbatas. Semua pohonmu akan berbuah lebat setiap musim. Semua panenmu akan melimpah tanpa henti. Uang, pengaruh, kekuasaan, semua akan menjadi milikmu. Tapi ingat, tumbal itu akan datang. Anakmu yang kau cintai akan menjadi korban ketika waktunya tiba. Dan ketika itu terjadi, tidak ada air mata yang bisa mengubah takdirnya. Pak Haji menarik napas panjang. Ia merasakan ketegangan yang luar biasa. Tetapi suara ambisi di hatinya lebih kuat daripada rasa takutnya. Aku setuju, katanya akhirnya. Suaranya nyaris berbisik tapi penuh tekad. Aku menerima tawaranmu. Ku akan membayar harga itu nanti, ketika waktunya tiba. Untuk saat ini, berikan kekayaan itu padaku. Desis itu menghilang seketika, meninggalkan keheningan yang mencekam. Namun di dalam hati Pak Haji, ada rasa lega yang aneh sekaligus ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Dia tahu Sirius telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang jauh di luar kemampuannya. Untuk memahami, malam itu kebun buahnya terasa berbeda, seolah udara malam menyimpan rahasia yang akan muncul di masa depan. Keesokan harinya, panen Pak Haji Zainal tampak luar biasa. Buah-buahan matang sempurna, lebih banyak dan lebih besar dari biasanya.
Anak buahnya sibuk memetik dan mengemas, sementara Pak Haji tersenyum dalam hati, merasakan kepuasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali melihat hasil panen, ia teringat desis itu, tapi ia menepis rasa takut itu. Kekayaan telah mulai mengalir ke tangannya, dan ia merasa tak terkalahkan. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal aneh yang mulai muncul. Pohon-pohon tertentu bergerak sendiri di malam hari, seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Suara desis kadang terdengar di dalam rumah. Meski ia sendirian, sekali waktu ia melihat bayangan panjang seperti tubuh ular besar melintasi halaman rumah. Setiap kali itu terjadi, jantungnya berdegup kencang, tapi ia menenangkan diri dengan memikirkan kekayaan yang telah diperolehnya. Istri pertamanya, seorang wanita sederhana dari desa, mulai merasa ada yang aneh dengan perubahan Pak Haji. "Zainal, kau berbeda," katanya suatu malam saat mereka duduk di teras. "Aku merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Malam-malammu tidak tenang, dan kau sering menatap sesuatu yang tidak bisa kulihat." Pak Haji tersenyum tipis, menahan rasa bersalah yang mulai muncul. "Terakhir ada apa-apa istriku. Aku hanya memikirkan bisnis, itu saja." Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak sepenuhnya jujur. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada istrinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kekayaan Pak Haji terus bertambah. Ia menjadi lebih berpengaruh di desa, bahkan di kota-kota sekitarnya. Namun di balik semua itu, ada peringatan samar yang terus menghantuinya. Desis ular itu tetap membekas di pikirannya. Dan setiap kali ia melihat anaknya bermain, ada rasa cemas yang tak bisa dihilangkan. Pak Haji Zainal telah membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia telah menandatangani perjanjian dengan siluman ular, dan walaupun kekayaan telah menjadi miliknya, bayangan gelap dari harga yang harus dibayar mulai mendekat. Junak dan anaknya, keluarganya, bahkan dirinya sendiri, kini berada di jalur yang penuh bahaya. Malam-malam yang tenang kini terasa rapuh, karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang akan datang tanpa peringatan. Pak Haji duduk sendiri di ruang tamunya, memikirkan nasib yang telah dipilihnya sendiri. "Aku harus kuat," bisiknya. "Aku akan menghadapi apapun untuk mempertahankan kekayaanku." Tapi, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kesepakatan dengan siluman ular ini bukan hanya tentang kekayaan. Kriisi adalah awal dari kehancuran yang akan menguji seluruh keluarganya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Beberapa bulan setelah kekayaan melimpah mulai mengalir ke kantongnya, Pak Haji Zainal merasa kehidupannya semakin sempurna. Bisnis buahnya semakin berkembang, pengaruhnya di desa dan kota sekitar meningkat, dan setiap langkahnya tampak disertai keberuntungan. Namun di balik semua itu, rasa kesepian mulai menggerogoti hatinya. Istri pertamanya, meski sederhana dan setia, tidak mampu mengisi kekosongan ambisi yang kini telah tumbuh terlalu besar di dalam diri Pak Haji. Suatu hari, seorang wanita cantik datang ke rumahnya. Rambutnya panjang hitam dan berkilau seperti malam tanpa bulan. Matanya dalam, tajam, dan memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia si perkenalkan diri sebagai Nyimas Laras, seorang wanita yang ingin menikah dengan Pak Haji. Tidak ada yang aneh secara jelas, tapi sesuatu dalam tatapan Nyimas Laras membuat Pak Haji merasa ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. "Pak Haji, aku ingin menjadi bagian dari hidupmu. Bersamamu aku akan mendukung setiap langkahmu," kata Nyimas Laras dengan suara lembut. Namun ada nada tegas yang membuat Pak Haji merasa tersihir. Pak Haji tersenyum dan membalas, Aku merasa ada kedekatan yang aneh antara kita. Aku menerima niatmu, dan jika kau setuju, kita bisa menikah dalam waktu dekat." Tetangga-tetangga mulai membicarakan pernikahan ini. "Bapak Zainal menikah lagi?" gumam salah seorang ibu-ibu. Istrinya cantik, tapi ada yang aneh dengan matanya, seperti bukan manusia biasa. Pak Haji menepis bisikan itu, menganggapnya hanya iri dan cemburu. Namun malam pertama pernikahan mereka menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah ia bayangkan. Saat malam tiba, ia mendapati dirinya tidak sendirian di kamar. Ada desis halus lembut namun menakutkan memenuhi ruangan. Panas tubuh Nyimas Laras terasa aneh, lebih dari sekadar hangat manusia biasa. "Zainal,
Suara itu terdengar tipis di telinganya. Kau telah memilih jalanmu. Ingat, harta yang kau miliki adalah milikku juga. Dan sesuatu yang berharga akan datang sebagai janji yang harus ditepati. Pak Haji menelan ludah, jantungnya berdegup cepat. Apa maksudmu? Tanyanya Nades mencoba terdengar tenang. Namun Desis itu menjawab dengan tawa lembut yang menembus pikirannya. Segala sesuatu yang kau cintai akan menjadi milikku suatu hari nanti. Kau tak bisa mengelak. Keesokan harinya, Pak Haji Zainal berusaha menganggap semuanya biasa. Nyimas Laras tampak wajar di siang hari, tersenyum, memasak, dan membantu urusan rumah. Namun malam berikutnya, Desis itu kembali. Lebih keras dan jelas menyelimuti seluruh kamar. Pak Haji merasa ada tatapan di belakangnya. Meskipun ia tahu hanya ada ia dan Nyimas Laras. Hari demi hari, kehidupan Pak Haji semakin aneh. Pohon-pohon buahnya tetap berbuah lebat, panen meningkat dan uang terus mengalir. Tapi di balik semua itu, ada hal-hal kecil yang membuatnya resah. Bayangan panjang seperti ular melintas di halaman rumah pada malam hari. Dan suara Desis selalu terdengar meski tidak ada siapapun di dekatnya. Bahkan anak buahnya pun mulai merasa ada yang tidak beres. Pak Haji, aku melihat sesuatu di kebun tadi malam, kata Budi dengan wajah pucat. Seperti bayangan panjang dan desis yang membuat bulu kuduk merinding. Pak Haji tersenyum tipis. Jangan khawatir Budi, itu mungkin hanya angin atau imajinasimu. Namun di dalam hatinya ia tahu itu bukan imajinasi. Yu mulai merasakan kekuatan lain yang mengawasi hidupnya. Sesuatu yang mengikatnya pada janji yang telah ia buat malam itu di kebun. Seiring waktu, hubungan Pak Haji dengan Nyimas Laras semakin dekat. Tetapi ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Kadang ia merasa istrinya itu menatapnya dengan mata yang dingin, seakan menilai setiap gerakannya. Dan setiap kali ia menatap anak-anaknya, rasa takut samar mulai muncul. Sebuah peringatan halus bahwa sesuatu yang gelap sedang menunggu mereka di masa depan. Suatu malam, Pak Haji terbangun karena suara langkah di rumahnya. Ia keluar kamar dan menemukan Nyimas Laras berdiri di koridor, menatapnya dengan mata yang berkilau. Zainal, kau tidak boleh lupa janji yang telah kau buat. Kekayaan yang kau miliki adalah hadiahku, tapi sesuatu akan datang sebagai harga yang harus dibayar. Katanya, suaranya lembut, tapi mematikan. Pak Haji menelan ludah. Aku mengerti, tapi aku berharap itu masih jauh. Katanya, berusaha menenangkan dirinya. Nyimas Laras tersenyum tipis menunduk sejenak, dan kemudian pergi meninggalkannya di koridor yang sunyi. Hari-hari berlalu, dan Pak Haji mulai menyadari bahwa pernikahannya dengan Nyimas Laras bukan hanya tentang cinta atau kedekatan. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengikat hidupnya dan masa depan keluarganya pada kekuatan gelap yang tak bisa ia lawan. Malam-malamnya kini selalu dihantui desis yang tak terdengar oleh orang lain. Dan setiap kali anak-anaknya tertawa atau bermain, Yuri merasa seperti ada mata yang mengintai mereka dari kegelapan. Pak Haji Zainal telah menikah dengan sosok yang bukan sekadar wanita biasa. Dia telah membuka pintu bagi kekuatan yang lebih tua, lebih berbahaya, dan lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Dan malam-malam yang damai, yang dulu terasa aman di kebun buahnya, kini berubah menjadi awal dari kengerian yang akan menimpa seluruh keluarganya. Sesuatu yang akan datang dengan lambat pasti, dan tak terhindarkan. Pak Haji Zainal tidak lagi bisa menenangkan hatinya. Kekayaan yang melimpah, bisnis yang berkembang, dan pengaruh yang semakin besar di desa ternyata tidak mampu menghapus rasa takut yang terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam desis yang ia dengar dari Nyimas Laras semakin sering terdengar, selalu muncul ketika ia paling tenang. Namun malam itu berbeda. Ketika Pak Haji duduk di ruang keluarga menatap anaknya yang sedang bermain dengan mainan kayu sederhana, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa. Tubuh anaknya terlihat kaku, gerakannya tersendat, dan matanya menatap kosong ke arah mainan yang sama. Tanpa reaksi, "Anakku, kenapa kau diam saja?" Pak Haji bertanya dengan nada cemas, mencondongkan tubuhnya. Anak itu tetap diam, hanya mengangkat satu tangan dengan gerakan lambat yang tampak tidak wajar. Istrinya yang asli, istri pertama Pak Haji, berlari ke arah mereka, wajahnya pucat. "Zainal, lihat ini. Anak kita, dia tidak bisa bergerak dengan normal. Tangannya, kakinya,
Suaranya pecah, hampir menangis. Pak Haji menelan ludah, hatinya berdebar kencang. Apa ini? Relief Susan Warrior. Saat itu desis halus terdengar di sudut ruang keluarga. Suara yang selalu menghantuinya kini terdengar lebih dekat, seolah ingin memberitahu sesuatu. Ia telah dipilih. Suara itu berbisik di kepalanya, menembus pikirannya hingga membuat tubuhnya dingin. Dipilih? Siapa yang memilihnya? Pak Haji menjerit, suaranya tegang dan penuh kepanikan. Desis itu menjawab dengan nada lembut tapi menakutkan. Kau telah membuat kesepakatan, Zainal. Tumbal harus dibayar, dan waktunya telah tiba. Pak Haji menggenggam tangan anaknya, mencoba menggoyangkannya, memohon pada Tuhan agar itu semua hanyalah mimpi buruk. Tidak, ini tidak mungkin. Ku tidak mengizinkan ini. Anakku, kau tak boleh. Suaranya pecah, air mata mulai menetes di pipinya. Istri pertamanya menangis memeluk anak mereka. Pak Haji, kita harus melakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Anak kita, dia tersiksa. Pak Haji terdiam, menyadari bahwa kekayaannya yang ia peroleh dari kesepakatan dengan Nyimas Laras telah menjerat hidup keluarganya. Dia ingat janji siluman ular itu dan bagaimana ancaman tumbal selalu membayanginya. Semua rasa bangga dan puas terhadap kekayaan kini berubah menjadi penyesalan yang tajam, menusuk jantungnya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Anak Pak Haji tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya lumpuh total, dan setiap hari harus dibantu untuk makan dan bergerak sedikit. Pak Haji mencoba membawa anaknya ke berbagai dukun dan tabib, tetapi semua usaha sia-sia. Sebaliknya orang yang diperiksanya hanya menggelengkan kepala, menyebutnya sebagai penyakit misterius yang tidak ada penjelasan medisnya. Suatu malam, ketika Pak Haji sendirian di kamar, desis itu kembali terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Ia harus bertahan selama 3 bulan. Lalu hidupnya akan berakhir, dan kau Zainal akan menyaksikannya. Pak Haji menggenggam kepala dengan kedua tangan. Tidak tahu harus berbuat apa. 3 bulan? Tidak. Ini tidak bisa. Aku akan mencari cara. Aku harus menyelamatkannya. Bisiknya putus asa. Namun suara desis itu menegaskan, tidak ada yang bisa mengubah takdir. Waktu berlalu dan anak Pak Haji tetap lumpuh. Setiap hari Pak Haji menyaksikan penderitaan anak-anaknya, merasakan ketakutan dan penyesalan yang menumpuk. Ia mencoba berbicara dengan Nyimas Laras, berharap bisa membujuk atau menawar. Tapi istri barunya itu selalu menanggapi dengan senyum dingin. Zainal, kekayaan dan kesepakatan tidak bisa dibatalkan. Anakmu adalah harga yang harus dibayar, kata Nyimas Laras suatu malam. Suaranya lembut namun mematikan. Kau akan melihatnya, dan kau tidak bisa melakukan apapun. Pak Haji menunduk, rasanya seluruh dunia runtuh di pundaknya. Ia merasa bersalah karena keserakahannya telah membawa keluarga ke jurang kegelapan. Malam-malamnya kini dipenuhi doa dan ratapan. Berulang kali memohon agar ada cara untuk menyelamatkan anaknya. Tetapi waktu terus berjalan. Anak Pak Haji tetap terbaring lemah, menatap kosong ke langit-langit rumah, tanpa mampu berbicara atau bergerak. 3 bulan yang dijanjikan oleh desis itu menjadi penantian yang mencekam bagi Pak Haji. Ia mencoba menipu diri sendiri dengan mengatakan bahwa mungkin ada mukjizat yang akan terjadi. Tetapi setiap malam suara desis itu mengingatkannya, hargamu telah ditentukan. Kami akan pakai jadi tumbal, dan kau hanya bisa menyaksikan. Di akhir bulan ketiga, Pak Haji duduk di samping anaknya, menggenggam tangannya yang dingin, merasakan detak jantungnya yang lemah. Ia menangis tanpa suara, menyadari bahwa keserakahannya telah merenggut kebahagiaan dan keselamatan anaknya. Dan ketika malam tiba, sesuatu yang lebih gelap dan menakutkan mulai menyelimuti rumah Pak Haji Zainal. Suara desis semakin keras, menyatu dengan bisikan angin malam yang mencekam. Tak lama kemudian, tubuh anaknya berhenti bergerak sama sekali, menandai awal tragedi yang akan meninggalkan luka yang tak pernah sembuh dalam hati Pak Haji. Pak Haji Zainal telah menyaksikan akibat langsung dari perjanjian dengan siluman ular. Kekayaan yang ia dambakan kini terasa hampa. Penyesalan dan ketakutan menguasai setiap langkahnya. Dan ia sadar bahwa harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan daripada yang bisa ia bayangkan. Kehilangan darah dagingnya,
korban dari keserakahannya sendiri, telah menjadi nyata. Setelah anaknya mulai lumpuh, hidup Pak Haji Zainal berubah menjadi rutinitas penuh ketegangan. Kekayaan yang ia peroleh dari kesepakatan dengan siluman ular kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Setiap malam, suara desis itu kembali menghantui rumahnya, selalu mengingatkan bahwa perjanjian gelapnya telah membawa akibat yang lebih mengerikan daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, selain penderitaan anaknya, Pak Haji mulai menyadari adanya hal-hal aneh yang muncul di kebun dan rumahnya. Pohon-pohon yang dulu tampak biasa kini bergerak sendiri. Daun-daunnya bergoyang meski angin malam tidak berhembus. Buah-buah tertentu terkadang berubah bentuk, menyerupai kepala ular yang menatap lurus ke arah rumahnya. Setiap kali Pak Haji memperhatikan hal itu, jantungnya berdetak kencang dan rasa takut semakin menggerogoti pikirannya. Suatu malam ia keluar ke kebun, ingin memeriksa pohon-pohon yang tampak aneh. "Budi, kau ikut denganku," katanya pada anak buahnya. Budi wajahnya pucat mengikuti Pak Haji dengan hati-hati. "Pak, malam ini terasa berbeda. Ku mendengar suara desis lagi, lebih dekat daripada sebelumnya," katanya. Pak Haji mengangguk merasa ketegangan semakin nyata. "Aku juga merasakannya. Jangan panik. Kita hanya perlu memastikan kebun tetap aman." Saat mereka melangkah lebih jauh, desis itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini suaranya seperti memanggil, mengelilingi mereka di antara pohon-pohon. Budi menatap Pak Haji dengan ketakutan. "Pak, itu suara ular. Sangat besar, aku bisa merasakannya di udara." Pak Haji mencoba menenangkan diri. "Tenang, Budi. Kita tidak akan melihat apapun jika kita tidak panik." Namun dalam hatinya ia tahu semua ini bukan kebetulan. Suara itu adalah peringatan, pertanda bahwa kekuatan yang telah ia pilih sedang memperingatkan atau menakutinya. Di rumah hal-hal aneh juga terjadi. Barang-barang berpindah tempat tanpa alasan, pintu terkunci sendiri, dan bayangan panjang melintas di koridor saat Pak Haji melangkah. Suatu malam ia melihat sosok perempuan di pojok rumah, berdiri diam dan menatapnya. Ketika ia mendekat, sosok itu menghilang tanpa suara. Istrinya, Nyimas Laras, tersenyum tipis ketika Pak Haji menceritakan hal itu. "Zainal, jangan terlalu panik. Semua ini bagian dari jalan yang kau pilih. Kekayaan yang kau nikmati memiliki harga. Suatu saat nanti kau akan mengerti sepenuhnya." Pak Haji menggenggam kepala dengan kedua tangan. Frustrasi. "Aku mulai merasa ini tidak normal. Generasi tidak menjadi tumbal. Dan sekarang semua ini terjadi. Aku merasa seolah kita diawasi setiap saat." Suara desis kembali terdengar, kini di dalam rumah. "Ia datang, dan kau hanya bisa menunggu." Hari demi hari, tanda-tanda itu semakin jelas. Beberapa pekerja di kebun mulai mengeluh tentang bayangan panjang dan desis yang terdengar di malam hari. Beberapa bahkan menolak bekerja malam, merasa ada sesuatu yang menakutkan mengintai mereka. Pak Haji berusaha menenangkan mereka, tetapi hatinya sendiri mulai dipenuhi kecemasan. "Pak Haji, aku tidak bisa bekerja di sini malam-malam lagi. Aku merasa ada yang mengikuti setiap langkahku," kata salah satu pekerja, wajahnya pucat. Pak Haji menarik napas panjang. "Aku mengerti, tapi kita harus tetap menjaga kebun. Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita. Tetap tenang, jangan panik. Semua ini hanya sesuatu yang bisa kita hadapi." Namun malam itu, Pak Haji sendiri tidak bisa tidur. Ia mendengar suara langkah di rumah. Bukan dari anak-anak atau pekerja, tetapi seperti sesuatu yang besar bergerak perlahan di lantai kayu. Ketika ia menyalakan lampu, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan yang bergeser di dinding. Suara desis kembali, kini lebih keras, lebih memekakkan telinga. "Zainal, kau akan menyaksikan semuanya," bisik suara itu. "Segala sesuatu yang kau cintai akan menjadi milikku. Jangan menyesal, karena penyesalan tidak akan menyelamatkanmu." Pak Haji menunduk gemetar, merasakan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa semua tanda yang muncul bukan sekadar kebetulan. Kekayaan yang ia nikmati kini dibayangi kengerian yang tak terlihat. Dan setiap langkahnya, setiap napasnya, selalu diawasi oleh kekuatan yang lebih tua dan lebih mengerikan daripada manusia biasa. Suatu malam, saat ia duduk sendirian di ruang keluarga,
Anaknya yang lumpuh tiba-tiba menggeliat sedikit, lalu berhenti. Pak Haji menatapnya dengan cemas. "Anakku, apa kau merasakan sesuatu?" Ia berbisik, tapi anaknya hanya menatap kosong, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa Pak Haji lihat. Desis itu terdengar kembali, lebih keras, lebih jelas. Kali ini bukan hanya di telinga Pak Haji, tetapi seakan memenuhi seluruh ruang rumah. Ia datang, dan kau tidak bisa menghalanginya. Semua telah ditetapkan. Pak Haji menunduk, air mata menetes di pipinya. Kekayaan yang dulu ia banggakan kini terasa hampa. Tanda-tanda kengerian semakin dekat, dan ia sadar bahwa tragedi yang lebih besar sedang menunggu keluarganya. Setiap malam kini menjadi momen ketegangan, dan ia hanya bisa menunggu. Menunggu saat nasib yang mengerikan itu menimpa mereka. Sesuatu yang tidak akan bisa ia cegah. Seberapapun ia berusaha, Pak Haji Zainal mulai menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan yang ia peroleh bukan sekadar harta, tetapi kunci yang membuka jalan bagi kehancuran keluarganya. Dan tanda-tanda itu hanyalah awal dari kengerian yang akan datang, yang akan menghantui setiap napas mereka, hingga saatnya tiba untuk membayar harga yang telah ditetapkan. Pak Haji Zainal duduk sendirian di ruang kerjanya. Malam itu sunyi kecuali desis samar yang selalu menghantuinya sejak kesepakatan dengan Nyimas Laras. Ia menatap tangan anaknya yang terbaring lumpuh di kamar. Tubuhnya lemah tak berdaya. Jantung Pak Haji berdetak cepat, penuh rasa bersalah yang menumpuk seperti batu besar di dada. "Zainal, apa yang telah kau lakukan?" bisiknya pada diri sendiri. Suara itu nyaris terdengar sebagai jeritan, namun ia menahannya. "Harta, kekayaan, apa artinya jika anakku menderita? Apa artinya jika aku harus melihatnya tersiksa setiap hari?" Istrinya yang asli masuk perlahan, wajahnya pucat namun tegas. "Pak Haji, aku tahu kau menyesal, aku tahu kau takut. Tapi penyesalan tidak akan mengubah apapun. Kita harus berbuat sesuatu sebelum semuanya semakin buruk." Pak Haji menunduk. Aku takut menghadapi Nyimas Laras. Aku takut menghadapi apa yang telah aku pilih. Kekayaan ini, semua ini harganya terlalu mahal." Suaranya pecah, matanya berkaca-kaca. Istrinya menatapnya dengan lembut. "Zainal, kita masih bisa mencoba. Kita nak boleh menyerah begitu saja. Kau masih ayahnya. Kau masih bisa melawan, bahkan jika itu berarti melawan kekuatan yang lebih besar darimu." Pak Haji menggenggam kepala dengan kedua tangan, merasa terjepit antara ambisi dan penyesalan. Ia ingat malam pertama perjanjian itu. Desis ular yang menembus pikirannya. Dia ingat senyum tipis Nyimas Laras yang seolah menegaskan, tidak ada jalan kembali. Dan ia sadar, semua tindakan dan pilihannya kini menuntunnya pada jurang yang lebih dalam daripada sebelumnya. "Jika aku mencoba dan gagal," Pak Haji bertanya pelan, "jika aku menentangnya, anakku, apakah dia akan lebih menderita?" Istrinya memegang tangannya. "Zainal, kau tidak bisa menyerah begitu saja. Anak kita butuh kita sekarang. Bahkan jika gagal, setidaknya kita telah berusaha. Kegagalan lebih baik daripada pasrah." Pak Haji menutup mata, mencoba menenangkan pikirannya. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki, panen yang berlimpah, semua itu tidak ada artinya dibandingkan keselamatan anaknya. Demikian sendiri manfaat yang hakor, termewarain kamilis filian sendiri. Ambisi yang dulu menjadi sumber kebanggaan kini menjadi rantai yang mengekangnya. Hari-hari berikutnya, Pak Haji mulai mencari jalan untuk membebaskan anaknya dari kutukan siluman ular. Ia pun temui dukun tabib, dan bahkan orang-orang yang dianggap ahli ilmu hitam. Namun semua jawaban yang ia dapatkan selalu sama. Tumbal sudah ditentukan, dan hanya ritual berisiko tinggi yang bisa membatalkannya, tetapi ritual itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Suatu malam, ketika ia kembali ke rumah, desis itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Kau tidak bisa mengubah takdir, Zainal. Kekayaan dan janji telah mengikatmu. Lenakmu adalah harga yang harus dibayar. Kau hanya bisa menyaksikan." Pak Haji menelan ludah, tubuhnya gemetar. "Aku tidak peduli. Ini usia kemenku. Aku akan melawan anakku. Aku tidak bisa membiarkan dia mati karena keserakahanku." Nyimas Laras muncul dari kegelapan. Senyum tipisnya masih menghantui Pak Haji. "Zainal, kau berpikir kau bisa mengubah segalanya? Kekayaan dan janji ini tidak bisa dibatalkan.
Anakmu adalah milikku, dan kau tidak akan bisa melakukan apapun. Pak Haji menatapnya, napasnya berat, tetapi ada tekad yang mulai muncul. Aku tidak peduli, Nyimas. Yudhita Yekansen membiarkan anakku menjadi tumbal. Aku akan melakukan apapun yang diperlukan, walaupun harus menghadapimu atau kekuatanmu. Desis itu sejenak terhenti, dan Nyimas Laras menatapnya lebih lama, seakan menilai keberaniannya. Berani, tapi berani tidak selalu cukup, Zainal. Ketahuilah, setiap langkahmu akan dibayangi kegelapan yang lebih besar daripada yang kau bayangkan. Pak Haji menutup mata, merasakan detak jantungnya yang tak teratur. Dia sadar bahwa ini bukan hanya tentang menyelamatkan anaknya. Ini adalah ujian terhadap seluruh keberanian, keyakinan, dan kesetiaannya sebagai seorang ayah. Ia merasa hancur, takut, tetapi juga mulai menemukan kekuatan di dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hari demi hari, pergulatan hati Pak Haji semakin intens. Setiap keputusan yang ia ambil terasa berisiko. Setiap langkah menuju keselamatan, anaknya dipenuhi bayangan dan ancaman yang menakutkan. Ia mulai merasakan bahwa pertarungan ini tidak hanya melibatkan manusia dan siluman, tetapi juga pikirannya sendiri, antara rasa bersalah, ketakutan, dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan. Pak Haji Zainal sadar satu hal, kekayaan yang ia kejar telah membawanya pada kehancuran batin, dan kini jalan satu-satunya adalah menghadapi ketakutan itu, menghadapi Nyimas Laras, dan berjuang untuk anaknya. Bahkan jika seluruh dunia tampak menentangnya, ia bertekad tidak akan mundur. Malam itu ia berlutut di samping anaknya, menggenggam tangannya yang lemah. Aku akan menyelamatkanmu, anakku. Ku janji, aku akan melakukan apapun. Tidak ada kekayaan, tidak ada janji yang lebih penting daripada hidupmu. Dan di saat itulah Pak Haji Zainal mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Sebuah kekuatan baru muncul dalam dirinya. Keberanian yang lahir dari rasa bersalah dan cinta seorang ayah. Ia tahu bahwa jalan ke depan penuh bahaya, tetapi untuk pertama kalinya, ia siap menghadapi semua konsekuensi dari pilihan-pilihan yang telah ia buat. Pak Haji Zainal sudah tidak sanggup menunggu. Anak satu-satunya terbaring lumpuh, tubuhnya lemah dan matanya kosong, seolah tidak lagi mengenali dunia. Malam demi malam desis Nyimas Laras terus menghantui rumahnya, memperingatkan bahwa waktu untuk tumbal semakin dekat. Hati Pak Haji penuh rasa bersalah, dan ini satu hal yang menguasai pikirannya. Menyelamatkan anaknya, apapun risikonya. Suatu sore, ia mendatangi seorang dukun tua yang terkenal memiliki pengetahuan tentang ilmu gaib dan ritual yang ekstrim. Rumah dukun itu berada di pinggir hutan, jauh dari perkampungan, dan suasananya membuat siapapun yang masuk merasa tercekam. Pak Haji menyalami dukun itu. Wajahnya tegang dan penuh putus asa. Pak Haji Zainal, kau datang sendiri? Tanya dukun tua itu dengan suara berat. Mata dukun menyipit, meneliti wajah Pak Haji seolah bisa membaca isi hatinya. Ya, aku harus menyelamatkan anakku, jawab Pak Haji cepat, nada suaranya hampir bergetar. Aku telah membuat kesalahan besar. Anakku, dia akan menjadi tumbal, dan aku tidak bisa membiarkannya mati. Dukun itu mengangguk pelan. Aku tahu tentang kesepakatanmu. Aku mendengar desis dan merasakan bayangan itu. Jika kau ingin membatalkan atau menunda tumbal, ritual ini sangat berisiko. Bisa saja kau kehilangan nyawamu atau bahkan lebih buruk, tidak berhasil sama sekali. Pak Haji menggigit bibir, menahan rasa takut yang menumpuk. Aku tidak peduli risikonya. Kyuki akan melawak Kriya Paven untuk menyelamatkannya. Tunjukkan caranya. Dukun tua itu menatap dalam, kemudian berbicara perlahan. Ada ritual yang bisa menunda atau bahkan membatalkan kesepakatan dengan siluman ular. Tapi kau harus mengorbankan sesuatu yang berharga darimu. Sesuatu yang kau cintai dan yang memiliki energi kuat. Kau bisa membimbingmu, tapi kau harus siap menghadapi akibatnya. Pak Haji menelan ludah. Aku rela. Apa yang harus kulakukan? Dukun tua itu menghela napas panjang. Kau harus menyiapkan beberapa bahan. Darah ayam jantan berumur 7 hari, kemenyan hitam dari pohon tua, air suci dari mata air yang belum tercemar, dan rambut dari orang yang paling kau cintai. Semuanya harus dilakukan di malam bulan mati saat energi dunia gelap paling kuat. Prosesnya akan menguras seluruh tenaga dan nyawamu.
Jika engkau gagal, anakmu tetap menjadi tumbal dan nyawamu bisa hilang. Pak Haji menunduk menggenggam tangan dukun. Aku siap. Kau akan melakukan apapun. Anakku lebih berharga daripada hidupku sendiri. Beberapa hari kemudian Pak Haji mempersiapkan semua bahan untuk ritual. Malam bulan mati tiba dan ia berada di tengah lingkaran yang telah dibuat dukun tua. Api kemenyan hitam menyala perlahan. Aroma tajam memenuhi udara. Sementara darah ayam jantan dituangkan di atas lantai. Rambutnya sendiri ia sisipkan di tengah lingkaran, sebagai simbol pengorbanan dan energi untuk ritual. Dukun tua itu memulai mantra, suaranya berat, bergema di seluruh halaman rumah. Semoga energi ini memisahkan takdir dari kesepakatan. Semoga bayangan itu mundur dan anakmu terhindar dari tumbal. Pak Haji menunduk, menahan napas, merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Desis Nyimas Laras terdengar lebih keras daripada sebelumnya, seperti mencoba mengganggu konsentrasi mereka. Zainal, kau tidak bisa mengubah takdir. Desis itu terdengar jelas kini seakan mengitari lingkaran ritual. Anakmu adalah milikku. Setiap usaha yang kau lakukan sia-sia. Pak Haji menggenggam kepala, menahan rasa panik. Aku tidak peduli. Aku akan menyelesaikan apapun yang terjadi. Ia merasakan energi dari ritual menembus tubuhnya. Panas dan dingin bercampur, menyiksa setiap saraf dan ototnya. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di tengah lingkaran. Sosok ular raksasa, kulitnya berkilau seperti malam, menatap langsung ke Pak Haji dengan mata yang menembus jiwa. Berani, tapi keberanianmu akan diuji, desisnya. Lalu tubuhnya berputar di udara sebelum lenyap sekejap. Pak Haji terjatuh, napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat. Dukun tua menegurnya, kau harus fokus. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Konsentrasikan energi cintamu untuk anakmu. Dan gunakan semua yang kau punya. Pak Haji menutup mata, membayangkan anaknya tersenyum dan bermain. Juri main sesi rasa bersalah, dan jinsu bercampur menjadi kekuatan yang membara dalam dirinya. Aku rela menghadapi apapun demi menyelamatkanmu, anakku. Bisiknya Desis itu terdengar semakin kuat, menyerang pikiran Pak Haji, membuatnya hampir pingsan. Namun, dengan tekad yang luar biasa, ia memusatkan energi cinta dan penyesalannya, mengalirkan seluruhnya ke lingkaran ritual. Api kemenyan menyala lebih terang, darah ayam bergetar, dan rambut yang ia letakkan di tengah lingkaran berkilau seperti terserap energi magis. Tiba-tiba, suara Desis berhenti. Lingkaran ritual mengeluarkan cahaya samar, dan Pak Haji merasa energi gelap perlahan surut dari rumahnya. Dukun tua berbisik, suaranya penuh kelegaan, Zainal, kau berhasil menunda kesepakatan. Anakmu akan aman, setidaknya untuk sementara. Tapi ingat, bayangan itu belum pergi selamanya. Mereka selalu mengawasi. Pak Haji terjatuh ke lantai, tubuhnya lelah dan gemetar, tetapi ada rasa lega yang luar biasa. Ia menatap anaknya yang kini bergerak sedikit, membuka matanya dan menatap Pak Haji dengan tatapan lemah, namun sadar. Air mata Pak Haji menetes deras. Anakku, kau selamat. Untuk sekarang, dukun tua mengangguk. Ini hanyalah penundaan, Zainal. Perjanjian itu masih ada, dan bayangan akan kembali. Kau telah membeli waktu, bukan kebebasan. Gunakan waktu itu dengan bijak. Pak Haji mengangguk, wajahnya masih penuh rasa takut, tetapi kini juga diisi keberanian. Kami sadar perjuangan belum selesai. Tragedi mungkin telah tertunda, tetapi bayangan gelap yang menunggu keluarganya belum sepenuhnya pergi. Dan ia bertekad selagi ada waktu, ia akan melakukan apapun untuk menghadapi semua itu, atau menghadapi kehancuran yang lebih mengerikan lagi. Waktu berlalu setelah ritual yang dilakukan Pak Haji Zainal bersama dukun tua. Anak laki-lakinya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Sedikit demi sedikit tubuhnya yang lumpuh mulai bergerak. Walaupun masih lemah, Pak Haji merasa lega, tetapi rasa takut yang mendalam masih terus menghantuinya. Ia bersadar bahwa ini hanyalah penundaan, bukan pembebasan. Suatu malam, saat angin dingin menembus jendela rumahnya, desis itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas, seolah menuntunnya dari setiap sudut rumah. Pak Haji duduk di ruang tamu, menatap anaknya yang tidur nyenyak. Tubuhnya kini sedikit lebih kuat, tapi matanya masih tampak pucat. Zainal, desis itu bergema di kepalanya, membuat jantungnya berdegup kencang. Kau pikir kau bisa mengelak? 3 bulan telah hampir habis.
Tumbal harus dibayar. Pak Haji menelan ludah, tubuhnya gemetar. Aku tidak akan menyerah. Suara melindungi anakku, walaupun nyawaku taruhannya. Suaranya bergetar, penuh ketegangan dan keberanian yang lahir dari rasa cinta seorang ayah. Saat malam semakin larut, sesuatu mulai bergerak di kamar anaknya. Bayangan panjang seperti ular raksasa muncul dari sudut, bergerak perlahan, mengawasi anaknya. Tubuh Pak Haji menegang, napasnya tertahan. Ia tahu bahwa siluman ular itu telah kembali, mengintai anaknya dan menegaskan bahwa perjanjian tidak bisa diabaikan begitu saja. Zainal, suara itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Kini seolah berasal dari seluruh ruangan. Anakmu adalah milikku. Kau bisa menunda, tapi kau tidak bisa menghindar. Pak Haji menatap bayangan itu, hatinya penuh tekad. Aku tidak peduli. Kau boleh mengintai, kau boleh menakutiku, tapi anakku tidak akan menjadi tumbal. Ia menggenggam pedang pusaka kecil yang dulu diwariskan ayahnya, meskipun tahu senjata itu mungkin tidak akan melukai sosok gaib yang ada di depannya. Nyimas Laras muncul dari kegelapan, senyum dinginnya menghantui Pak Haji. Berani sekali kau, Zainal. Kau pikir kau bisa melawanku? Kau juga telah menunda waktu, tapi saatnya akan tiba. Dan aku akan memastikan kau melihat semuanya, tanpa bisa berbuat apapun. Pak Haji menelan ludah, napasnya tersengal. Aku tidak takut padamu. Kiwi hanya kait oleh kehilangan anakku, dan aku tidak akan membiarkannya terjadi. Desis itu terdengar semakin intens, memenuhi seluruh rumah. Bayangan ular raksasa berputar di udara, menimbulkan aura dingin yang menembus kulit Pak Haji. Ia merasakan ketegangan luar biasa, tapi di dalam hatinya, cinta dan keberanian untuk melindungi anaknya menjadi lebih kuat daripada rasa takut. Zainal, desis itu terdengar di dekat telinganya. Kau tidak bisa mengubah takdir. Anakmu akan menjadi tumbal, dan kau hanya bisa menyaksikan. Pak Haji menunduk sejenak, mengumpulkan keberanian. Aku tidak peduli. Aku akan mencoba, dan aku akan menghadapi apapun. Bahkan jika itu berarti nyawaku taruhannya, kau tidak akan mengambilnya dari tanganku begitu saja. Bayangan ular itu semakin mendekat. Pak Haji menatap anaknya, dan dalam hati ia berdoa, memohon kekuatan yang lebih besar dari manusia biasa. Ia merasakan energi yang dulu muncul saat ritual dengan dukun tua. Energi yang berasal dari cinta dan penyesalan mengalir dalam tubuhnya. Dia merasakan tubuhnya hangat seakan siap melawan kegelapan yang mengintai. Zainal, suara Nyimas Laras terdengar, lembut namun mematikan. Anakmu adalah harga yang harus dibayar. Kau akan menyaksikannya dan kau tidak bisa melakukan apapun. Pak Haji menatapnya lurus, napasnya dalam dan mantap. Aku tidak peduli, Nyimas. Aku tidak akan menyerah. Kau boleh mengawasi, tapi anakku tetap hidup, dan aku akan melindunginya sampai napas terakhirku. Saat itu, bayangan ular tiba-tiba berhenti, seakan menilai tekad Pak Haji. Angin malam berhembus kencang. Suara desis mereda sesaat, memberi ruang bagi Pak Haji untuk merasakan kekuatan baru. Ia menyadari sesuatu. Selama ada keberanian dan cinta yang tulus, tidak ada kekuatan gelap yang bisa benar-benar mengambil anaknya tanpa perlawanan. Tetapi, Pak Haji juga tahu bahwa perjuangan belum selesai. Bayangan itu hanyalah pengingat bahwa ancaman selalu ada, lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Anak-anaknya masih dalam bahaya, dan setiap langkahnya harus penuh kewaspadaan. Ia menunduk di samping anaknya, menggenggam tangannya yang mulai bergerak perlahan. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi, bisiknya. Anak itu menatapnya dengan mata lemah, namun penuh kepercayaan, dan di momen itu, Pak Haji merasakan kekuatan yang lahir dari tekad seorang ayah yang tidak akan menyerah. Malam itu, meski bayangan ular dan desis Nyimas Laras masih mengintai, Pak Haji merasa sedikit lega. Ia menyadari bahwa keberanian, cinta dan pengorbanan bisa menjadi senjata melawan kegelapan. Walaupun kegelapan itu tampak lebih kuat dari dunia manusia, namun ia juga tahu bahwa malam-malam berikutnya akan membawa ujian yang lebih berat, ancaman yang lebih nyata, dan kemungkinan tragedi yang akan menguji seluruh keberaniannya. Pak Haji Zainal telah menyadari satu hal yang menakutkan. Kekuatan gelap tidak bisa dihindari sepenuhnya, tapi keberanian dan cinta yang tulus bisa menunda kehancuran, meski hanya untuk sementara. Dan malam itu, ia bertekad
Apapun yang menanti di masa depan, ia akan menghadapi bayangan itu demi anaknya. Malam itu sunyi, lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Pak Haji Zainal duduk di ruang keluarga, menatap anaknya yang kini mulai bergerak sedikit setelah ritual dukun tua. Namun ketenangan itu hanyalah ilusi. Ia tahu bayangan yang mengintai mereka belum pergi sepenuhnya. Desis Nyimas Laras terus terdengar di sudut rumah. Lembut tapi menakutkan. Seakan mengingatkan Pak Haji bahwa waktu tumbal anaknya hampir habis. "Zainal, kau berpikir kau bisa menghindar?" Suara Desis itu bergema di telinganya. "Kau hanya menunda takdir. Anakmu tetap harus dibayar." Pak Haji menelan ludah, menahan napas. "Aku tidak peduli. Aku akan melindunginya sampai nyawaku habis." Dia merasakan gemeter di tubuhnya. Tapi ada tekad yang membara dalam hatinya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi ujian terakhirnya. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul di kamar anaknya. Tubuh ular raksasa itu melingkar di sudut. Kulitnya berkilau seperti malam. Mata merahnya menembus kegelapan. Suara Desis kini berubah menjadi tawa dingin yang menusuk telinga Pak Haji. "Zainal, saatnya telah tiba. Anakmu adalah harga yang harus dibayar." Desis itu berkata. Suaranya bergema seakan dari seluruh rumah. Pak Haji menunduk menggenggam tangan anaknya yang lemah. "Tidak, ini tidak akan terjadi. Aku erat tidak akan ia menyerah." Ia memeluk anaknya erat, seakan mencoba menahan kegelapan dengan cinta dan keberaniannya. Nyimas Laras muncul dari kegelapan, senyum dinginnya menakutkan. "Zainal, kau berani melawan tapi keberanianmu tidak akan cukup. Kekayaan dan perjanjian ini adalah takdir. Anakmu akan menjadi tumbal." Pak Haji menatapnya dengan mata penuh kemarahan dan air mata. "Aku tidak peduli pada kekayaan atau perjanjianmu. Anakku lebih berharga daripada segalanya." Namun bayangan itu tidak mundur. Ular raksasa itu bergerak perlahan, mendekat. Anak Pak Haji menjerit lemah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Pak Haji menunduk, berlutut di sampingnya, berusaha melindungi anaknya dengan tubuhnya sendiri. "Anakku, aku akan melindungimu. Aku janji," bisik Pak Haji. Air matanya menetes deras. Desis itu semakin intens memenuhi seluruh ruang rumah. Bayangan ular bergerak cepat, melingkar di sekitar Pak Haji dan anaknya. Nyimas Laras melangkah maju, senyum dinginnya tetap menempel di wajahnya. "Zainal, ini tak bisa kau hentikan. 3 bulan telah berakhir, anakmu akan menjadi milikku," katanya. Suaranya lembut namun mematikan. Pak Haji menggenggam pedang pusaka kecilnya, walaupun ia tahu senjata itu takkan bisa melukai makhluk gaib. "Aku tidak peduli. Kui kini cuma coba sampai napas terakhirku." Bayangan ular tiba-tiba menyerang. Tubuh anak Pak Haji terangkat oleh energi gelap yang tak terlihat. Pak Haji merasakan sakit yang luar biasa saat tubuhnya ditarik menjauh. Namun ia menahan diri, memeluk anaknya sekuat tenaga. Anaknya menjerit keras. Suara yang menusuk hati Pak Haji hingga ke dalam tulang. "Ayah, sakit!" Pak Haji menunduk, air matanya bercampur dengan keringat. "Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Dia merasakan energi cinta dan penyesalan membakar seluruh tubuhnya, menciptakan perlawanan terhadap kegelapan yang menakutkan. Namun Nyimas Laras tertawa, suaranya menggema di seluruh rumah. "Zainal, sekuat apapun kau melawan, takdir tidak bisa diubah. Anakmu adalah harga yang harus dibayar, dan kau hanya bisa menyaksikannya." Dengan satu gerakan cepat, bayangan ular menyerang tubuh anak Pak Haji. Tubuhnya terangkat tinggi, matanya menatap ayahnya dengan tatapan penuh ketakutan. Pak Haji merasakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia menjerit, mencoba menahan tubuh anaknya. Tapi kekuatan itu terlalu besar, terlalu gelap. Anak Pak Haji jatuh ke lantai. Tubuhnya lemah dan tidak bergerak lagi. Napasnya terhenti dan hati Pak Haji hancur seketika. Dia merasakan kehampaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Air mata menetes deras. Suaranya pecah saat ia berlutut di samping anaknya yang telah menjadi tumbal. "Anakku, maafkan ayahmu. Ia tidak bisa menyelamatkanmu," bisik Pak Haji, tubuhnya gemetar hebat. Ia memeluk tubuh anaknya, mencoba menahan rasa sakit yang menghancurkan hatinya. Nyimas Laras menatap Pak Haji, senyum dinginnya tetap menempel di wajahnya. "Zainal, kau akhirnya menyaksikannya sendiri. Semua yang kau cintai akan menjadi milikku, dan kau
akan selalu hidup dalam penyesalan. Pak Haji menunduk, air matanya tak henti-hentinya jatuh. Ia merasa seluruh dunia gelap, hatinya hancur, dan setiap napasnya dipenuhi penyesalan. Ia tahu, kekayaan yang ia kejar telah membawa kehancuran, dan kegelapan yang ia hadapi kini telah menelan semua yang ia cintai. Malam itu, rumah Pak Haji Zainal sunyi. Hanya terdengar desis halus yang menandakan kehadiran Nyimas Laras dan bayangan ular yang telah mengambil anaknya. Pak Haji duduk di lantai. Tubuhnya lemah, hati dan jiwanya hancur. Menyadari satu hal yang menakutkan. Kekayaan dan ambisinya telah menuntunnya pada tragedi yang tak terelakkan, dan penyesalan akan menjadi teman seumur hidupnya. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, membawa desis yang mengerikan, tanda bahwa kegelapan tidak pernah pergi. Dan Pak Haji Zainal, pengusaha buah kaya di Jawa Timur, kini hidup hanya dengan satu kesadaran pahit. Harga dari keserakahan dan perjanjian gelap tidak pernah murah. Anaknya telah menjadi tumbal, dan dirinya akan hidup dalam bayangan kengerian itu selamanya.